Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada saat ini kita sudah menginjak pada pertemuan ke-10, masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 3.4, menerapkan logika dan operasi perhitungan data, dan kompetensi dasar 4.4, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang Microsoft Excel, khususnya tentang perkenalan apa toh Microsoft Excel itu sebenarnya. Nah, pada saat ini kita akan mencoba memanfaatkan Microsoft Excel sebagai tempat penyimpanan data atau database, sehingga nanti bisa kita linkkan dengan aplikasi Microsoft Word, dan kita bisa memanfaatkannya sebagai media lembar sebar. Apa yang dimaksud media lembar sebar? Yaitu media yang kita cetak berdasarkan data yang ada di database. Contohnya, misalkan anak-anakku membuat sebuah undangan di Microsoft Office Word, kemudian database data orang-orang yang akan diundang disimpan di Microsoft Office Excel, sehingga nanti pada saat kita pengen mencetak, data yang akan tercetak adalah data sesuai dengan nama yang ada di database, sehingga kita tidak perlu mengetikkan ulang atau mengetik lagi. Masih penasaran? Mari kita akan coba mulai. Jadi pada saat ini kita akan memulai dengan langsung kegiatan praktek untuk kompetensi dasar 4.4, yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Baik, pada saat ini kita akan mencoba, kita akan membuat tabel data penerimaan karyawan, di mana di situ meliputi nomor peserta, kemudian ada nama, kemudian ada nilai akademis, nilai psikotes, jumlah, dan juga alamat. Jadi kita akan buat sederhana saja untuk mempraktekkan aplikasi lembar sebar yang akan kita gunakan. Jadi nanti database-nya ada di Microsoft Office Excel, sedangkan kita nanti akan membuat surat undangan di Microsoft Office Word. Kemudian kita koneksikan, sehingga pada saat kita sudah terkoneksi, maka kita bisa langsung mencetak data-data yang harus kita cetak, ya. Jadi tidak perlu mengetik lagi. Kalau datanya banyak, ini akan sangat menguntungkan. Baik, sebelumnya kita akan membuat database terlebih dahulu dengan membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Perhatikan caranya. Pertama kita buka tombol Start Windows. Setelah itu kita cari aplikasinya. Kebetulan masuk dalam Microsoft Office. Kita cari Microsoft Office, Microsoft Office. Kemudian kita cari Microsoft Office Excel 2007. Kita klik. Nah, terbukalah. Oke, sekarang kita akan mencoba seakan-akan kita sebagai seorang HRD, di mana kita sedang menyeleksi karyawan, di mana nanti yang lolos akan kita undang untuk mengikuti tes wawancara. Baik, kita langsung buat format tabelnya. Yang pertama, kolom pertama kita tempatkan di alamat A1. Kita beri kepala tabel, label kepala tabel, yaitu nomor pendaftar. Nomor pendaftar. Kemudian untuk berpindah ke kolom selanjutnya di sebelah kanannya, yaitu kolom B1, anak-anakku bisa menekan tombol tab pada keyboard. Ya, tombol tab letaknya di atas caps lock. Kita ketik tombol tab, kita pencet. Kemudian saya ketik nama pendaftar. Selanjutnya untuk berpindah ke kolom C1, kita pencet tombol tab. Kemudian di sini ada nilai akademis, saya ketik akademis begitu saja. Akademis. Kemudian kita pindah ke kolom D1 dengan menekan tombol tab pada keyboard. Kemudian saya ketik maksudnya nilai psikotes. Kemudian kita pindah di kolom E1 dengan menekan tombol tab pada Windows. Saya ketik jumlah nilai, JML, saya singkat saja, nilai. Kemudian di kolom yang F1 kita pindah sel aktifnya dengan menekan tombol tab pada keyboard. Saya ketikkan alamat, ya, alamat. Oke, sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Setelah itu kita atur jarak antar kolomnya. Kalian perhatikan cara mengatur jarak antar kolom.
kalian bisa menempatkan kursor di antara, misalkan untuk mengatur lebar nomor pendaftar, kita klik atau tempatkan mouse di antara kolom A dan B, kemudian diklik sebelah kiri mouse, jangan dilepas, digeser mouse-nya ke kanan. Seberapa? Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua agar lebih cepat, misalkan ini nama pendaftar akan saya lebarkan secara otomatis, tempatkan mouse di antara B dan C, kolom B dan C, seperti itu bentuknya. Kemudian klik 2 kali mouse sebelah kiri, klik 2 kali ya. Caranya diklik 2 kali, klik. Nah, secara otomatis dia akan mengatur lebarnya, jadi kita tidak perlu menggeser. Begitu juga untuk kolom C, untuk kolom akademis akan saya double klik juga. Nah, dia akan menyesuaikan lebarnya sendiri. Psikotes juga saya double klik, jumlah nilai juga, alamat juga. Nah, tetapi nanti alamat bisa lebar. Baik, sekarang kita akan mencoba mengisinya. Nomor pendaftar yang pertama misalkan Cahyo Nugroho, nilai akademisnya misalkan 73, nilai psikotesnya 79, jumlah nilainya berapa nanti. Untuk alamat kita ketik Perum Kriya Husada Permai, Blok G5, RT 02, RW 10, Trunuk, Klaten Selatan. Nah, kemudian untuk data yang kedua, alamat A3, dengan cara diklik di situ saja ya, diklik saja, klik sebelah kiri pada mouse, klik. Itu untuk nomor yang kedua, misalkan dikasih nama Natali Putri. Nilai akademisnya misalkan 80, psikotesnya 79. Jumlah nilainya nanti kita akan buat formula untuk menjumlahkannya. Kemudian alamatnya misalkan Gundang, Klaten Selatan, Klaten, saya buat singkat saja. Kemudian yang ketiga saya beri alamat nama Nukleo Dian Nagari. Nilai akademisnya saya buat 78, psikotesnya 75. Jumlahnya nanti, alamatnya misalnya saya ketik Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten. Peserta nomor pendaftar yang keempat saya kasih nama Kristo Narendra. Nilai akademisnya saya buat 80, psikotesnya 85. Rumahnya di mana ya? Bebas saja ya. Kata Klaten Selatan, Klaten, seperti itu. Oke, mungkin ini masih berantakan. Kita bisa atur dengan cara yang sama, yaitu dengan double klik antar kolom ya. Misalkan untuk melebarkan seperti ini, nama pendaftar kalau kalian perhatikan ini ketutup tulisannya. Nah, supaya lebar bisa digeser seperti tadi. Di antara kolom B dan C saya tempatkan kursornya, mouse-nya, saya klik digeser. Atau dengan cara yang lebih gampang, misalkan saya kembalikan supaya misalkan dia menyesuaikan lebar data yang ada di kolom B, maka bisa kita double klik di antara kolom B dan C. Kita tempatkan di antara B dan C, kita double klik, klik. Nah, kemudian untuk akademis, psikotes, jumlah nilai, alamat. Nah, alamat ini juga sama. Untuk menyesuaikan supaya dia lebarnya menyesuaikan data terpanjang yang ada di kolom F, caranya kita double klik pada kolom F dan G. Letakkan di antara mouse-nya di antara kolom F dan G, kemudian di double klik. Nah, lihat, perhatikan. Misalkan anak-anakku pengen membuat bordernya. Border yaitu garis tabel. Caranya bagaimana? Perhatikan Pak Cahyo. Saya blok caranya dari dari sel A1,
diklik sel A1, klik sebelah kiri, tahan jangan dilepas, kemudian ditarik atau didrag sampai sel F5. Lihat. Nah, kalau sudah dilepas, nanti akan terblok seperti ini. Ini dinamakan dengan ring. Ya. Kalau satu, ingat kemarin dinamakan sel, tapi kumpulan beberapa sel dinamakan dengan ring. Kemudian untuk membuat garisnya, perhatikan kita langsung saja menggunakan icon yang ada di menu home, kemudian pada kelompok atau grup font. Kalian perhatikan di sini, lihat. Di situ ada, kalau didekatkan muncul bottom border. Maksudnya kita ingin membuat garis tabel. Kalian perhatikan kalau saya klik tanda drop down menu ini, maka akan muncul mana yang akan dikasih border. Kalau yang atas, nanti yang dikasih border hanya bagian bawah tabel, berarti yang di sini tok. Nah, kalau top berarti yang hanya atas saja. Kalau left berarti sebelah kiri saja. Kalau right sebelah kanan saja. Nah, jika ingin semuanya ada bordernya, kita bisa menggunakan all borders. Kita klik, kalian perhatikan secara otomatis akan ada bordernya. Kemudian supaya data ini lebih menarik, tidak dengan cara misalkan kepala tabelnya akan saya buat tebal. Caranya saya blok dari A1 sampai F1. Jadi untuk kepala tabelnya akan saya tebalkan tulisannya. Caranya di blok, klik pada sel A1, klik tahan, jangan dilepas, klik kiri ya. Kemudian digeser sampai sel F1 mouse-nya. Kalau sudah keblok seperti itu, lepas tombol sebelah kiri mouse. Kemudian langsung saja kita pilih pada menu home group font, yaitu fasilitas bold. Kalian klik, secara otomatis tulisannya akan tebal. Kemudian saya ingin membuat ini rata tengah. Nah, kalau rata tengah kalian bisa menggunakan alignment atau perataan. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, alignment center, supaya nanti tulisannya tepat berada di tengah-tengah kolom. Kita klik, perhatikan. Nah, seperti ini. Misalkan nomor pendaftar ingin saya tengahkan juga, bisa diblok. Caranya klik mouse sebelah kiri pada mouse ya, klik tahan, geser sampai sel A5, dari A2 sampai A5. Kemudian klik center pada alignment. Kalian perhatikan. Nilai juga sama, misalkan ini saya blok dari sel C2 sampai sel D5. Jika sudah, lepas mouse-nya, kemudian tekan alignment center. Lihat, sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba membuat, lihat, jumlah nilai. Untuk menjumlahkannya, kita akan menggunakan sebuah rumus supaya apa? Setiap ada yang di sini, ada nilai yang ada di sini, nanti akan dijumlahkan secara otomatis. Nilai yang ada di C2 dan D2 akan dijumlahkan, nilai yang ada di C3 dan nilai yang ada di D3 nanti akan dijumlahkan juga. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan. Klik sel aktif pada sel E2, klik di situ. Nah, untuk memulai sebuah rumus, kita mengetikkan sebuah tanda sama dengan. Ketik tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya. Nah, untuk penulisan rumus memang ada perintah-perintah yang anak-anakku minimal dihafalkan. Kalau kita ingin menjumlahkan, maka kita bisa menggunakan perintah sum. Bahasa Inggris dari menjumlahkan adalah sum. Kalian perhatikan. Ya, pada waktu kita mengetikkan kata sum, maka di sini akan ada petunjuk selanjutnya. Kita mau milih apa? Milih sum atau sum if atau sum ifs dan lain-lain. Lah, karena kita akan menjumlahkan, di sini ada keterangannya, add all the numbers in ring of cells. Maksudnya jumlahkan data angka yang ada di sel yang nanti kita pilih. Nah, kemudian untuk memudahkannya,
kita bisa langsung double klik pada tulisan rumus ini. Caranya, double klik kiri pada mouse. Saya double klik ya, klik-klik. Nah, nanti akan otomatis muncul tanda kurung. Di sini ada keterangannya, ada panduannya. Bagaimana cara menggunakan rumus ini? Sum number 1. Number 1 mana angka yang pengen dijumlahkan? Oh, ini. Di C2. Caranya tinggal kita klik saja pada sel C2 itu. Saya klik, secara otomatis di situ tertulis C2. Kemudian number berapa lagi? Nah, kalau pengen menambahkan lagi, di situ ada keterangannya. Titik koma. Saya ketik titik koma. Kemudian yang mana lagi? Yang ini. Nilai psikotes. Tinggal saya klik saja pada mouse-nya, klik kiri, secara otomatis akan terketik. Jika sudah yang dijumlahkan hanya sel C2 dan D2, maka kita beri kurung tutup. Berarti rumus kita sudah selesai. Jika sudah, untuk mengeksekusi rumus itu, kita tekan tombol Enter. Kembali lagi sebelum saya tekan tombol Enter, kalian perhatikan, kemarin sudah Pak Cahyo terangkan bahwasanya untuk rumus itu dituliskan di formula bar. Jadi ada dua cara, bisa kita tuliskan pada sel itu, maka secara otomatis akan muncul di formula bar, atau kita bisa langsung ketik di formula bar. Jika sudah selesai langsung kita enter. Lihat, perhatikan nilainya 152. Begitu juga yang ini, kita bisa mengetikkan dengan cara yang sama. Misalkan contohnya sama dengan sum, ya. Kemudian ini saya double klik, perintah sum. Kemudian number 1 yang mana? Number 1 adalah ini. Klik mouse sebelah kiri. Kemudian di sini petunjuknya titik koma, saya ketik titik koma. Kemudian saya klik nilai psikotes yang di sebelah sini. Jika sudah, tutup kurung, kemudian enter. Lihat, secara otomatis maka akan dijumlahkan. Atau misalkan kalau kalian pengen dengan cara cepat, kalian bisa menarik rumus ini ke bawah, jadi nggak perlu mengetik satu persatu. Perhatikan cara Pak Cahyo. Klik pada sel E1 yang sudah terdapat rumusnya, kemudian akan kita terapkan di kolom yang sama di sini. Caranya, tempatkan mouse, saya besarkan biar kelihatan. Ya, tempatkan mouse di sini, sel aktif di E2, kemudian mouse-nya ditempatkan di sudut kiri bawah sampai berwarna hitam seperti itu. Kemudian klik mouse sebelah kiri, jangan dilepas, kemudian tarik ke bawah. Jika sudah sampai sel E5, lepas. Secara otomatis rumus akan diterapkan di sini. Kalian perhatikan. Ini C2, D2. Kemudian yang sel ini C3, D3. Yang sel ini C4, D4. Yang sel E5, maaf. Kemudian yang sel E5 itu C5 dan D5. Begitu, mudah ya? Oke. Kita sudah membuat database, setelah ini kita akan mencoba membuat suratnya. Baik, kita akan langsung membuat suratnya. Sebelum kita membuat undangan, mari kita akan mencoba menyimpan file kita ini ke dalam sebuah direktori. Sehingga nanti antara undangan dengan database pendaftar akan kita jadikan satu. Bagaimana cara menyimpan file kita ini? Ikuti Pak Cahyo. Klik tombol Office button pojok kiri atas, kita klik, kemudian pilih Save untuk menyimpan. Klik Save, kemudian akan muncul kotak dialog. Nah, sekarang kita akan mencoba memilih ruangan mana akan kita tempatkan file kita. Anak-anakku bisa bebas, misalkan Pak Cahyo ingin menempatkan di ruangan dokumen. Ya, di dalam ruangan dokumen di sini ada lemari-lemari. Nah, lemari-lemarinya itu bisa kita buat sendiri. Nah, Pak Cahyo akan mencoba membuat sendiri lemari baru yang memang khusus untuk data pendaftar ini. Bagaimana caranya untuk membuat lemari baru dalam ruangan dokumen ini? Kita klik
tombol New Folder, Create a New Folder. Kita klik, maka kita akan diberi folder kosong, New Folder. Nah, sekarang direktori ini akan kita beri nama. Langsung ketik saja, nggak usah diklik di sini. Misalkan saya ketik pendaftar. Maksudnya kita membuat sebuah lemari pendaftar di dalam ruangan dokumen. Jika sudah di-enter, kalau di-enter maka jadilah lemari dengan nama pendaftar. Nah, sekarang kita akan menyimpan file kita ini di dalam lemari pendaftar ini. Ya, karena kita sudah punya lemari, maka untuk menyimpan kita harus buka dulu lemarinya. Kita klik lemari pendaftar, kemudian kita open untuk membukanya. Klik open. Nah, maka akan terbuka. Di dalam lemari pendaftar masih kosong. Nah, sekarang kita simpan file Microsoft Excel kita yang berisi data pendaftar ke dalam lemari pendaftar. Ingat, lemari pendaftar itu letaknya berada di ruangan dokumen. Nah, sekarang kita kasih nama file kita, file Microsoft Excel kita. Kita beri nama misalkan data pendaftar. Jadi file name-nya, file kita ini Microsoft Excel yang sudah kita buat ini, kita beri nama data pendaftar. Jika sudah, langsung klik save untuk menyimpan. Secara otomatis di atas yang sebelumnya mungkin namanya book 1 atau book 2 atau selanjutnya book 3 sudah berubah menjadi nama data pendaftar. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat undangannya. Nah, untuk membuat undangannya kita akan memanfaatkan aplikasi Microsoft Office Word. Caranya, kita buka aplikasinya, klik tombol Start Windows. Kemudian pilih Microsoft Office. Kita cari Microsoft Office. Kemudian kita pilih yang Microsoft Office Word untuk mengetik undangan. Langsung saya klik, maka terbukalah aplikasi Microsoft Office Word. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang perlu kalian ingat, yaitu melakukan setup halaman. Kertasnya yang dipakai mau apa, kemudian marginnya mau dibuat seperti apa, fontnya dipilihnya apa, kemudian spasi, ya perlu diingat seperti yang kemarin. Baik, langkah pertama kita akan mencoba melakukan setting halaman. Untuk setting halaman, kita masuk pada menu page layout. Kita pilih menu page layout. Kemudian kita masuk pada bagian group page setup. Pada group page setup, Pak Cahyo akan menggunakan yang tombol drop down menu itu. Saya klik. Nah, kemudian langkah yang pertama kita pilih papernya. Kita akan mencoba menggunakan kertas F4 atau kertas letter ya. Folio, anak-anakku biasa mendengar dengan istilah folio. Untuk folio, karena kalau kalian perhatian, folio itu ukuran lebarnya itu adalah 20 kali 29. Nah, di sini kok nggak ada. Nah, kemarin ini keluar dalam ujian. Jika tidak ada kertas jenis seperti itu, misalkan kalau A5 itu ukurannya berapa? 14 cm. Kalau B5 ukurannya berapa? Nggak cocok. Nah, kalau nggak ada yang cocok, maka yang dipilih adalah custom size. Custom size-nya, jadi saya ulangi lagi, kita pilih custom size, di mana lebarnya adalah 21 cm, sedangkan tingginya 33 cm. Ini saya ganti 33 cm. Jika setting kertasnya sudah selesai, jadi ini tadi pilihnya yang custom ya 33. Kemudian kita setting pada bagian margin, akan saya buat topnya itu 2 cm, bottomnya juga 2 cm, leftnya 2 cm, dan rightnya 2 cm. Jadi jarak margin batas tepi kertas dengan tulisan. Kemudian pada bagian orientation, Pak Cahyo akan menggunakan portrait, bukan landscape. Kalau landscape nanti kertasnya tidur. Ya, kita akan buat kertasnya berdiri. Maka pada bagian orientation kita pilih yang portrait. Setelah itu kita klik OK. Saya ignore saja. Oke. Sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah setting font. Ya. Untuk setting font kita masuk pada menu home. Di menu home kalian bisa memilih fontnya apa. Misalnya contohnya Pak Cahyo di sini memilih
font, jenis fontnya adalah Times New Roman. Saya klik Times New Roman, kemudian font size-nya, ukuran fontnya saya gunakan 12. Fontnya sudah selesai, sekarang kita tinggal setting paragrafnya. Oke, paragraf meliputi apa saja? Kita coba klik pada grup paragraf pada bagian paragraf setup. Yang pertama alignment, Pak Jaya menginginkan nanti paragrafnya sebelah kiri rata dan sebelah kanan rata, sehingga alignmentnya tidak saya pilih left, tetapi akan saya pilih center. Indentation-nya adalah jarak antara margin dengan tulisan. Nah, supaya tidak berjarak, maka saya buat 0. Sekarang mode paragrafnya atau spesialnya. Spesialnya kemarin ada 3 pilihan. Pak saya akan memilih none. Kalau first line itu menjorok ke kanan, kalau hanging itu menggantung. Maka Pak Jaya memilih yang none. Setelah itu spacing-nya. Pada bagian spacing ada before dan after. Before itu adalah mengatur jarak antara paragraf dengan paragraf atasnya, sedangkan after itu mengatur paragraf dengan paragraf bawahnya. Nah, di sini akan saya buat 0 semua, sehingga tidak ada jarak antara paragraf. Kemudian line spacingnya, jarak antar baris akan saya gunakan 1,5 lines. Saya klik, kemudian saya OK. Sudah selesai. Sekarang tinggal kita ketik. Yang pertama, saya ketik kepada. Saya enter. Ya. Kepada YTH titik Bapak garing Ibu garing SDR spasi. Nah, nanti ini akan berisi nama. Nah, namanya nanti kita akan linkkan dengan microdatabase yang ada di Microsoft Excel. Seperti apa caranya? Nanti kita buat surat undangannya terlebih dahulu. Kemudian di mana? Nah, nanti akan berisi alamat. Setelah misalkan di jalan apa tadi alamat yang kita ketik. Jadi nanti di situ akan muncul alamat seperti yang tertera pada bagian alamat itu. Tuh, jika sudah langsung saya ketik di bawahnya. Saya tekan tombol enter 2 kali. Kemudian saya ketik dengan hormat. Saya enter. Nah, sekarang akan saya buat format paragrafnya itu bagian baris pertama menjorok ke kanan, sehingga pada bagian spesial saya tidak memilih none, tetapi apa? Ya, akan kita pilih yang first line. Jadi pada menu home kita pilih grup paragraf. Setelah itu pada bagian spesial saya pilih first line. Jika sudah, langsung kita OK. Langsung saya ketik bersama dengan surat ini, misalkan kami mengundang Bapak, Ibu, garing saudara yang telah mengikuti tes akademis psikotes untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes wawancara, yang akan dilaksanakan pada titik 2. Saya enter. Oke. Setelah itu di sini nanti di bawahnya akan saya tulis hari, tanggal, pukul, dan tempat. Kalau ini saya ketik, posisinya dia menjorok. Nah, supaya tidak menjorok, maka untuk spesial paragrafnya kita ganti. Caranya, biarkan mouse-nya di situ, kita pilih pada menu paragraf, kemudian spesialnya akan saya ganti none. Kemudian jika sudah, langsung kita OK. Lihat, perhatikan mouse-nya. Nah, sekarang saya ketik hari garing tanggal. Oke, setelah itu saya pencet tombol tab untuk mengatur posisi titik 2. Kalau menggunakan spasi biasanya nanti dengan bawahnya tidak rata. Nah, oleh karena itu kita menggunakan tombol tab pada keyboard. Setelah kalian tekan tombol tab, kemudian titik 2 hari tanggal, misalkan kita adakan hari Jumat, ya, Jumat
tanggalnya tanggal 16 Oktober 2020. Oke. Jika sudah, tekan tombol enter, pukul sekarang. Pukul, saya tekan tombol tab. Lihat kursornya belum rata dengan ini. Jika belum rata, tekan tombol tab sekali lagi. Jika sudah rata, tekan tombol titik koma. Pukul misalkan 08.00 WIB strip selesai, maksudnya dari jam 8 sampai selesai. Kemudian saya tekan tombol enter, tempat, saya tekan tombol tab pada keyboard. Jika sudah lurus, tekan tombol titik 2. Tempatnya misalkan di Aula SMK Kristen 5 Klaten. Oke, sudah sekarang. Jika sudah, saya beri kalimat penutup, saya enter. Nah, karena itu sebuah paragraf, maka akan saya buat menjorok ke kanan seperti yang di sini. Ya, saya tekan tombol enter sekali lagi supaya ada jarak. Saya langsung masuk menu paragraf. Kemudian pada bagian spesial, saya pilih first line. Kemudian di OK. Nah, dah menjorok. Langsung saya ketikkan demikian surat undangan ini kami sampaikan. Diharap para pendaftar dapat datang tepat waktu di tempat yang telah disediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sudah selesai. Kemudian saya enter. Formatnya ini enter 2 kali ya. Formatnya ini masih first line. Saya akan coba melakukan kustomisasi. Kalau tadi kita menggunakan paragraf untuk mengatur spesialnya, sekarang kita akan coba mengatur paragraf menggunakan fasilitas yang ada di ruler. Yang pertama adalah di sini ada cenilan bagian atas itu dinamakan first line, dan cenilan yang di bawah itu dinamakan dengan left indent. Sekarang kita atur. Caranya bagaimana? Kursornya akan saya geser ke sini karena di sini nanti akan dituliskan Klaten, tanggal, kemudian nama pengundangnya dan tanda tangan ya. Saya geser. Lihat, perhatikan caranya. Saya letakkan mouse di atas left indent pass. Saya klik mouse sebelah kiri, jam dilepas, kemudian digeser ke kanan. Misalkan segini kira-kira aja. Nah, kalian perhatikan kalau saya ketik, kalau kalian perhatikan lihat ya, kursor yang akan dipetik itu lurus pada first line indent. Saya pinginnya dia lurus dengan left indent. Bagaimana caranya? Maka tombol first line indent ini kita tumpukkan di atas tombol left indent. Caranya kita klik pada bagian first line indent, kemudian kita klik, tahan, jangan dilepas, digeser, ditumpuk di sini. Lihat, lurus ya. Baru kita ketik Klaten, tanggal 14 Oktober 2020. Saya enter, kemudian saya ketikkan HRD. Bawahnya misalkan Joko Susilo. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba memanfaatkan fasilitas lembar sebar seperti yang disampaikan Pak Jaya tadi. Nah, untuk membuat lembar sebar, maka kita akan memanfaatkan yang namanya menu mail merge. Di Microsoft Office Word, menu mail merge itu berada pada bagian menu mailings. Kalian perhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian menu mailings. Nah, kemudian kita masuk pada bagian mail merge, start mail merge. Caranya, kita klik tombol drop down menu pada mail merge, kita klik. Setelah itu kita pilih step by step mail merge wizard. Kita pilih klik. Nah, akan muncul kotak dialog mail merge di sini.
Nah, yang dimaksudkan Mail Merge Wizard itu adalah panduan dari Microsoft Office untuk membuat lembar sebar bagi kita. Jadi apakah sebenarnya bisa langsung? Bisa, tetapi untuk memudahkan kita akan menggunakan Mail Merge Wizard. Oke, sekarang pada menu Mail Merge Wizard itu ada 6 langkah yang harus kita setting, kita konfigurasi. Langkah pertama, kita masuk pada bagian Select Document Type. Karena ini berbentuk surat, maka yang kita pilih adalah letters. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, kita menuju ke step selanjutnya. Klik Next Starting Document. Kita klik. Nah, sekarang muncul kotak dialog tentang menu Select Starting Document. How do you want to set up your letters? Maksudnya, kamu pengen set up surat kalian, bagaimana? Use the current document. Jika kita menggunakan dokumen, maka kita akan menggunakan dokumen yang terbuka ini. Jika kita memilih start from a template, berarti kita akan memanfaatkan template yang ada di Microsoft Office Word. Atau jika kita akan menggunakan file Microsoft Office Word yang lain, ya, kita akan menggunakan start from existing document. Karena kita akan memanfaatkan dokumen yang sudah kita ketik, maka yang kita pilih adalah use the current document. Ya, setelah itu kita menuju step selanjutnya, yaitu select recipients. Caranya kita klik tulisan next select recipients. Kita klik. Nah, sekarang kita arahkan pada database kita. Di sini select recipients, use an existing list, ada pilihan yang lain, select from outbox context, kemudian type a new list. Kalau kita ingin memanfaatkan file yang sudah ada atau database yang ada, maka kita akan memilih use an existing list. Jika kita ingin menggunakan dari file kontak yang ada di Outlook, maka kita milih yang select from Outlook contacts. Apa itu Outlook contacts? Outlook contacts itu adalah fasilitas dari Microsoft Office untuk proses penyimpan database, hampir sama dengan Microsoft Excel, tetapi untuk menyimpan kontak-kontak. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan di handphone ada fasilitas kontak untuk menyimpan data. Begitu juga pada Microsoft Office itu ada yang namanya Outlook, digunakan untuk menyimpan data, sama. Tapi karena kita mengetik menggunakan Microsoft Office Excel, maka yang kita pilih yang atas. Lalu type new list itu apa? Jika kita ingin mengetikkan secara manual, maka kita menggunakan type new list. Karena kita menggunakan Microsoft Excel, maka yang harus kita lakukan adalah membuka file Microsoft Excel tersebut. Caranya, pada bagian bawah kita klik tombol Browse. Kita klik ya, Browse. Kemudian kita arahkan pada file Microsoft Excel kita. Di mana letaknya? Tadi kita tempatkan di ruangan dokumen, pada lemari pendaftar. Tadi apa ya? Pendaftar, ini lihat. Saya buka lemari pendaftar, open. Nah, yang kita pilih adalah file Microsoft Excel yang berisi data pendaftar. Kita klik data pendaftar, kemudian klik open untuk membuka filenya. Nah, tadi pada saat kita membuka Microsoft Office Excel, kita diberi 3 sheet. Maka di sini muncul di Microsoft Office 3 sheet. Nah, data kita sheet pertama, kedua, ketiga, kebetulan data kita letaknya berada di sheet 1. Sehingga pada Microsoft Office Word yang kita klik adalah sheet 1. Jika datanya di sheet 2, maka yang kita klik sheet 2. Jika datanya berada di sheet 3, maka yang kita buka adalah sheet 3. Tetapi karena kita mengetik pada sheet 1, maka kita pilih sheet 1. Kemudian kita klik OK. Oke, lihat datanya tampil seperti pada yang sudah kita ketik di Microsoft Office Word. Apakah kita ingin mengundang semua? Kalau kita ingin mengundang semua, maka kita centang semuanya ini. Jika misalkan kita hanya ingin mengundang Cahyo Nugroho dan Natali Putri, maka untuk Nukleo Dian Nagari dan Kristo Narendra kita hilangkan centangnya. Sekarang kita akan mencoba semuanya kita undang, sehingga kita centang semua. Jika sudah, langsung kita klik OK.
Sudah? Jika sudah, kita menuju ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Klik write your letter, ya. Klik. Setelah itu, kita akan memasukkannya pada bagian more item ini. Sebelumnya kita tempatkan mouse-nya. Misalkan kita tempatkan yang pertama yang kita masukkan di sini adalah nama. Kita klik di sini, mouse-nya pastikan kursor aktif di situ. Kita pilih pada bagian more item. Apa yang ingin dimasukkan? Yang ingin dimasukkan adalah nama pendaftar. Kita klik nama pendaftar, kemudian insert untuk memasukkan, sehingga kita close dulu. Di sini akan muncul nama pendaftar. Loh, kok belum ada namanya? Nanti, ya, sabar. Sekarang kita menuju ke D. Ini menunjukkan alamatnya. Kita tempatkan kursornya di samping kanan D. Setelah itu kita klik more items. Kita pilih pada bagian alamat. Klik alamat, kita insert. Jika sudah, klik close. Kalian perhatikan, sudah selesai. Gampang ya. Lah, untuk menampilkan bagaimana? Untuk menampilkan kita menuju ke step selanjutnya, preview your letters. Maksudnya, tampilkan tampilan surat Anda. Kita pilih, lihat. YTH secara otomatis ini. Kalau misalkan saya ingin melihat yang pertama, lihat pada recipients-nya. Kita geser ke kiri untuk menuju ke baris atasnya. Lihat, secara otomatis. Kalian perhatikan, saya kecilkan ya. Bagaimana mencetaknya? Lah, untuk melakukan pencetakan, kita bisa menuju ke step selanjutnya, yaitu step terakhir, complete the merge. Kita klik complete the merge, langsung kita print. Setelah itu, pilih pada bagian all, kita klik OK. Maka secara otomatis semua yang tercentang tadi dari Jaya Nugroho sampai Kristo Narendra semuanya akan tercetak. Demikian ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita simpan dulu file dokumen Microsoft Word kita. Caranya sama seperti di Microsoft Excel tadi. Pilih Office button, klik Save. Setelah itu kita tempatkan di mana? Kita tempatkan di ruangan dokumen. Setelah itu kita masukkan ke dalam lemari pendaftar. Kita klik lemari pendaftar, setelah itu kita buka lemarinya. Nah, sekarang kita kasih nama apa file Microsoft Word kita? Akan saya beri nama undangan. Jika sudah disimpan. Nah, mudah kan? Mungkin anak-anakku bisa mempraktekannya di rumah. Misalkan anak-anakku mengikuti sebuah organisasi, Karang Taruna atau apapun, misalkan pramuka, pengen membuat surat undangan, anak-anakku bisa menerapkan cara ini. Jadi sebelumnya anak-anakku membuat sebuah database, bisa menggunakan Microsoft Office Excel, kemudian kita membuat surat undangannya, kemudian kita koneksikan. Misalkan ada 100 undangan, anak-anakku nggak perlu mengetik semuanya. Karena apa? Sudah ada database. Nah, database itu nanti akan di-linkkan di Microsoft Office, sehingga tinggal cetak saja, sudah selesai. Sangat mudah. Nah, mulai sekarang silakan anak-anakku misalkan pengen mendata, misalkan bapaknya menjadi ketua RT. Nah, didata nama warganya siapa, diketik di Microsoft Excel. Kemudian sewaktu-waktu bapaknya pengen membuat surat undangan, tinggal dibuat, kemudian di-linkkan dengan Microsoft Office Excel. Setelah itu kita cetak, selesai. Udah ya. Untuk kegiatan praktek pada saat ini silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Baik menggunakan komputer di rumah jika punya laptop atau komputer, atau mungkin tetangga punya, atau mungkin pada saat main-main di warnet, silahkan dipraktekkan. Pastikan kalian bisa, karena ini porsi kegiatan praktek nilainya adalah 70% dibandingkan dengan teori. Sehingga seperti pelajaran teori kemarin, itu bobotnya adalah 30%, sedangkan untuk kegiatan praktek bobotnya adalah 70%. Contohnya pada saat kalian membuat CV kemarin, itu nilainya adalah 70% sendiri dibandingkan dengan teorinya. Ya, mungkin sampai sekian untuk pertemuan kita pertemuan 10 kita, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-11 mendatang.
Demikian pelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten. Semoga bermanfaat dan SMK Kristen 5 bisa